Hasil penyelidikan Traffic Accident Analysis di Telantas Polda Jawa Barat dan Polresta Bogor Kota memastikan penyebab kecelakaan maut Ciawi akibat kondisi truk tak laik dan beban muat overload. Jejak kamera pengawas tol bahkan membuktikan truk melaju ngebut ugal-ugalan sebelum terjadi kecelakaan. Tim gabungan Polda Jawa Barat mengungkapkan hasil penyelidikan kecelakaan maut di Gate Tol Ciawi yang terjadi pada 4 Februari lalu yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia. Dari pemeriksaan ramcek berkala, kondisi truk dipastikan sudah usang dan tak laik jalan. Beban muatan truk juga melebihi kapasitas. Selain pelanggaran tak laik jalan, laju truk melebihi 80 km per jam yang merupakan batas kecepatan maksimal. Dari kamera pengawas di sejumlah titik tol Bocimi, pengemudi terbukti berkendara ugal-ugalan sebelum terjadi kecelakaan beruntun. Beberapa fakta yang kita temukan di TKP bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, supir mengemudikan kendaraan di sekitar 90 sampai 100 km per jam sebelum terjadinya kecelakaan. Sedangkan di lokasi jalur itu kecepatan yang dilakukan yaitu 80 km per jam. Selain itu, tertarik dari perilaku pengemudi yang terlihat di beberapa titik CCTV bahwa pengemudi mengemudikan kendaraan zigzag di beberapa lajur di jalan tol. Kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Tol Jagorawi pada 4 Februari lalu. Akibatnya 8 orang tewas dan 11 lainnya mengalami luka. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan galon air mineral yang melaju ke arah Jakarta. Sampai di lokasi diduga rem truk tidak berfungsi dan menabrak gardu tol Ciawi 2. Tidak hanya menabrak gardu tol, truk galon ini juga menabrak sejumlah kendaraan yang sedang mengantre di gerbang tol. Akibatnya 3 kendaraan lain terbakar termasuk truk galon tersebut. Sementara 3 mobil lainnya ringsek. Sementara itu tim DVI Bidokes Polda Jabar telah mengidentifikasi 8 korban meninggal dunia yang terdiri dari 7 jenazah laki-laki dan 1 jenazah perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang emak-emak di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban penjambretan hingga tewas di Jalan Raya Pamulang. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kamera pengawas merekam saat seorang emak-emak menjadi korban penjambretan di Jalan Raya Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Korban yang diketahui bernama Wuri Susanti terlihat mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba dari arah belakang muncul pelaku yang juga mengendarai sepeda motor. Pelaku langsung merampas tas korban hingga korban terjatuh ke jalan. Nahas, nyawa korban tidak tertolong. Polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi. Dan kami mohon doa dan dukungan dari seluruh warga masyarakat, dari suami Bu Wuri sendiri kami sudah menyampaikan, kami mohon doa dan dukungan agar kasus ini tidak terulang lagi, dan kami dari kepolisian akan betul memastikan dan melakukan penyelidikan secara profesional, secara ilmiah untuk mengungkap secara terang benderang agar kasus ini bisa jelas siapa pelakunya. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan sebagai warga Tangsel dan saya juga sebagai istri yang menjadi korban, mudah-mudahan para pelaku ini secepatnya lah ditangkap dan mudah-mudahan juga tidak ada lagi tindakan kekerasan kepada pengguna jalan yang bisa mengorbankan jiwa dan raganya. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Bus Transjakarta mendadak mogok di perlintasan kereta sebidang di Jalan Panjang Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibatnya para penumpang panik berhamburan keluar dan memecahkan kaca untuk menyelamatkan diri.
Beginilah kepanikan penumpang bus Transjakarta. Mereka berhamburan keluar dari dalam bus saat bus tersebut mendadak berhenti di tengah rel lintasan kereta api. Beberapa di antaranya bahkan jatuh terjungkal saat mencoba turun dari bus. Kaca bus sempat dipecahkan penumpang yang mencoba keluar. Peristiwa ini terjadi saat bus melaju dari arah Jalan Panjang menuju Jalan Daan Mogot, mogok di tengah perlintasan kereta sebidang. Di saat bersamaan, sirine palang pintu telah berbunyi, sehingga membuat warga panik. Busway yang lewat di jalan rel kereta daerah Pesing. Kan terus dia mogok di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah rel lah maksudnya. Karena kereta udah mau nyampe, orang kan pada panik semua. Akhirnya kan pada loncat, yang nggak sabar, akhirnya mukul kaca busway itu maksudnya gitu. Dan terus tapi nggak ada korban sih kayaknya, cuma karena panik semua lah di situ lah. Karena Beruntung bus Transjakarta bertenaga listrik yang mogok ini bisa keluar dari jalur lintasan kereta api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun belum diketahui penyebab bus ini tiba-tiba berhenti mendadak di tengah rel. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Usai permohonan pra-peradilan ditolak, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto akan kembali diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memeriksa kembali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Pemeriksaan dijadwalkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto dan menyatakan status tersangka Hasto sah. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, saksi-saksi yang dipanggil kan rekan-rekan memantau ya siapa saja, terutama terakhir pada saat saudara Hatta ini dipanggil kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya terakhir itu, dan info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan. Kapannya saya belum bisa buka. Jadi di pekan depan Mas? Kemungkinan besar. Belum puasa. Pekan depan. Namun tim hukum Hasto Magdir Ismail mengaku belum mendapat informasi terkait rencana pemeriksaan Hasto, sehingga belum dapat memastikan mengenai kehadiran Hasto dalam panggilan pemeriksaan KPK. Sebelumnya dalam sidang putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Gedung KPK Jakarta Selatan. Selamat siang, Jen. Apakah sudah ada informasi apakah nantinya Hasto Kristianto ini akan datang atau tidak dalam pemanggilan hari ini? Ya, Reza dan juga pemirsa, untuk saat ini informasi terakhir yang kita dapatkan memang Hasto Kristianto tidak jadi datang karena dari tim Hasto Kristianto sendiri meminta kepada KPK untuk pemeriksaannya sebagai tersangka ditunda. Karena informasi terakhir yang tadi kami sudah terima, yakni di mana setelah pra-peradilan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin tidak diterima oleh hakim, lalu pada pekan ini pihak KPK sendiri menjadwalkan Hasto Kristianto untuk diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka. Namun tim Hasto Kristianto hari ini mengkonfirmasi bahwa tim Hasto Kristianto kembali melayangkan pra-peradilan atau mengajukan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pada saat pra-peradilan kemarin tidak diterimanya pra-peradilan yang diajukan oleh tim Hasto Kristianto dengan termohon yakni KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini dengan alasan yakni tim Hasto Kristianto membawa 2 pokok perkara di dalam 2 sprindik yang berbeda di dalam satu
pengadilan atau peradilan begitu. Dan ini akhirnya hakim menolak atau tidak menerima gugatan atau ajuan pra peradilan yang diajukan oleh tim Hasto Kristianto karena mereka membawa dua sprindik yang berbeda dari dua pokok perkara yang berbeda, sehingga tim Hasto Kristianto kembali mengajukan pra peradilan dengan pokok perkara yang belum tersentuh oleh pengadilan, di mana ini harapannya dengan pada saat kemarin dengan dua sprindik yang berbeda, maka pada pra peradilan kali ini mereka dapat membawa satu pokok perkara dan juga satu sprindik, sehingga pengadilan bisa memutuskan. Karena pada saat pra peradilan kemarin dari tim Hasto Kristianto juga sempat membawa alat bukti dan juga dokumen-dokumen, kemudian juga saksi yang mereka bawa yang mengatakan kalau KPK ini tidak sesuai prosedur dalam penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, salah satunya dengan perolehan bukti-bukti oleh KPK. Nah, seperti diketahui pada Juni 2024 lalu, nih tim KPK atau penyidik KPK sudah menyita barang-barang pribadi Hasto Kristianto dan juga stafnya yang bernama Kusnadi. Ini dari tim Hasto Kristianto sendiri menyampaikan kalau proses tersebut tidak sah atau tidak sesuai prosedur atau bisa juga disebut dengan cacat formil. Namun dari pihak KPK sendiri menyampaikan kalau prosedur yang dilakukan oleh KPK sendiri sudah sesuai prosedur atau sudah sah dengan membawa alat bukti, yakni dokumen yang sudah ditandatangani oleh Dewan Pengawas KPK mengatakan kalau proses yang dilakukan oleh KPK ini sudah benar. Nah, nanti akan kita konfirmasi kembali apakah pada pekan ini KPK jadi memanggil Hasto Kristianto untuk diperiksa ataukah tim Hasto Kristianto kembali mengajukan pra peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Reza. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat penyuapan dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih yang meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua tukang bangunan yang sedang melakukan penggalian pondasi tembok penahan tanah di Desa Sodong, Pandeglang, Banten tertimbun longsor. Satu tukang tertimbun longsor ditemukan meninggal dunia. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Inilah detik-detik saat sejumlah warga berhasil menyelamatkan Muslim, seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat penggalian pondasi tembok penahan tanah di Kampung Kadobelang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Bahkan proses evakuasi harus dibantu menggunakan alat berat lantaran banyaknya material tanah yang menimbun korban.
Sementara pada evakuasi selanjutnya, seorang pekerja bangunan lainnya, Tisna, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kejadian bermula saat dua pekerja bangunan sedang melakukan penggalian pondasi tembok penahan tanah sedalam 1,60 cm. Namun tiba-tiba tanah di atasnya langsung longsor dan menimbun korban. Di bawah itu ada berapa orang, Pak? Ada 3 orang, satu tukang, 2 nek. Yang tertimbun sendiri berapa? Yang tertimbun salah satunya adalah Pak sama Pak Tisna. Dan itu untuk bikin TPT sepanjang 4 meter ya, sepanjang 4 meter, dan untuk bikin cakar ayam, menggali cakar ayam kedalaman 1,60 meter, maka terjadilah longsor tersebut. Kini korban meninggal dunia telah dimakamkan di pemakaman kampung setempat, sementara korban selamat sudah diizinkan pulang usai mendapat perawatan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Oknum TNI Angkatan Darat diduga menganiaya warga hingga tewas di Sorong, Papua Barat Daya. Keluarga korban menuntut pihak TNI Angkatan Darat untuk bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ratusan warga memblokade ruas jalan Trans Papua Barat Daya di Kota Sorong pada hari Minggu. Aksi ini merupakan buntut dari tewasnya seorang warga bernama Abner Karet yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang oknum TNI Angkatan Darat. Blokade jalan membuat arus lalu lintas dari Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong dan beberapa daerah lainnya lumpuh total. Sejumlah warga yang hendak melintas terpaksa menunggu berjam-jam. Situasi sempat memanas ketika rombongan Dandim 1802 Sorong dan Danrem 181 Praja Viratama tiba di lokasi. Masa mengadang rombongan ini menuntut kejelasan dan keadilan atas kematian Abner Karet. Melihat bahwa proses yang dilakukan kejadian ini kan kurang lebih dari informasi yang kita dapat itu kan sudah terjadi dari hari Jumat sampai sekarang, dan korban ini sudah meninggal. Ini bagi kami ini tidak ada hukum lagi di Papua ini. Kalau memang orang itu dia bersalah, kenapa tidak dibawa dan diserahkan ke pihak penegak hukum untuk hukum yang ditegakkan gitu? Masih dalam tahap pendalaman, dan apabila hasil pendalaman terbukti ada anggota TNI yang melakukan pelanggaran, pastinya kita akan tindak secara tegas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Setelah 9 jam melakukan pemblokiran jalan, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Timur. Dampak dari kejadian awal itu kan pemalangan ini juga menimbulkan korban masyarakat juga. Jadi pihak keluarga yang sebagian yang memalang ini kan mereka tidak, mungkin karena sedang marah, sedang kecewa, ya akhirnya mereka palang jalan. Tapi dampaknya ini kan kepada masyarakat yang lain. Mereka yang dari Maibrat, dari Sorong Kota, dari Sorong Selatan maupun Kota Sorong hari ini tidak bisa berangkat mereka. Sebelumnya, perwakilan keluarga korban bersama pihak TNI melakukan mediasi di Mapolres Sorong yang dipimpin Wakapolda Papua Barat Daya. Dari hasil mediasi ini, pihak TNI dan keluarga bersepakat untuk dilakukan denda adat Papua dan hukum positif diberlakukan kepada oknum anggota TNI terduga penculikan dan penganiayaan yang berujung korban Abner meninggal dunia. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemeriksaan kesehatan kepala daerah kembali dilanjutkan hari ini di Gedung Kemendagri. Hari kedua dijadwalkan bagi kepala daerah terpilih dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara. Pemeriksaan kesehatan hari kedua dibagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama pada pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesi kedua pukul 10 hingga pukul 12, serta sesi ketiga pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan kesehatan dasar meliputi tekanan darah, gula, dan kolesterol. Registrasi dan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan rangkaian dari pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan digelar pada 20 Februari mendatang.
Pemeriksaan kesehatan juga bagian dari kesiapan kepala daerah untuk mengikuti retret yang akan digelar di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pemeriksaan kesehatan hari kedua di kantor Kementerian Dalam Negeri, sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan. Selamat siang, Hamzah. Bagaimana jalannya cek kesehatan pada hari kedua ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Terkait dengan pemeriksaan kesehatan bagi para kepala daerah terpilih 2024 ini sudah berjalan sejak pagi tadi. Kami juga memantau bahwa para bupati, wali kota maupun gubernur dan wakil gubernur ini sudah hadir sejak pagi tadi untuk menjalani tes kesehatan langsung di kantor pusat ataupun di salah satu gedung di Kemendagri. Nantinya para kepala daerah ini akan melakukan tes kesehatan dasar, yaitu seperti tekanan darah, gula darah, dan juga kolesterol. Adapun di hari kedua ini nantinya dijadwalkan ada sekitar 242 kepala daerah yang akan melaksanakan tes kesehatan yang berasal dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Cek kesehatan ini nantinya akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pukul 8 hingga pukul 10 pagi, kemudian pukul 10 hingga 12 siang, dan yang terakhir itu di jam 1 hingga jam 3 sore mendatang. Kemudian sebelumnya Kemendagri ini juga sudah menjadwalkan sekitar 239 kepala daerah lainnya yang dilakukan pada hari Minggu 16 Februari 2025 kemarin. Namun menurut penuturan dari Wakil Menteri Kemendagri ini, Bima Arya menyebut bahwa sekitar ada 24 kepala daerah terpilih yang masih belum bisa mengikuti ataupun datang langsung untuk melakukan cek kesehatan di kantor Kemendagri, sehingga dijadwalkan ulang pada hari ini Senin 17 Februari 2025. Adapun beberapa kepala daerah yang sudah kami temui yaitu Gubernur Kalteng yaitu Sugianto Sabran, Gubernur Kalsel Muhyiddin, Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu lalu Muhammad Iqbal. Terus ada juga Gubernur Bali yang kami temui yaitu Iwayan Koster dan Julius Selvanus yaitu Gubernur Sulawesi Utara yang sebelumnya sudah melakukan cek kesehatan dan menyebut bahwa masing-masing kepala daerah ini sudah siap melaksanakan pelantikan dan mengikuti retret yang nantinya akan dilangsungkan setelah pelantikan, yaitu retret akan dilaksanakan pada 21 Februari 2025 mendatang dan akan berjalan selama 7 hari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, Reza. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Gedung Kemendagri Jakarta. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sementara itu pemerintah pastikan retret kepala daerah akan menggunakan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Lemhanas. Kegiatan ini pun dipastikan berjalan sesuai undang-undang yang berlaku. Soal retreat, jadi teman-teman, berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Jadi rencana awalnya cost sharing, tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang. Nah, banyak yang bertanya, retreat ini efisienkah? Jadi gini, perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ini perintah undang-undang. Kementerian Dalam Negeri itu wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih itu 2 minggu. Itu perintah. Dan ada juga perintah dari undang-undang kepada Lemhanas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah calon-calon pemimpin itu minimal 1 bulan. Nah, sekarang diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kemendagri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih. Jadi kerjasama antara Kemendagri dengan Lemhanas. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini sekarang kepala daerah nggak perlu lagi 2 diklat. Nggak perlu lagi diklat Kemendagri kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhanas, tapi sekarang disatuin. Lemhanas bekerja sama dengan Kemendagri, menyatukan diklat kepemimpinan, diklat calon pemimpin, itu disatukan dalam 7 hari saja. Dan dilaksanakan bersama-sama di daerah.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saling memuji di acara HUT ke-17 Partai Gerindra. Jokowi bahkan menyebut Prabowo adalah presiden terkuat dan tak ada yang berani kritik mantan Menhan tersebut. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sorakan terima kasih untuk Presiden ke-7 Joko Widodo menggema di acara HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Semangat lagi! Dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa keberhasilan dirinya karena telah didukung Joko Widodo. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Presiden ke-7 Joko Widodo mengatakan Presiden Prabowo Subianto adalah presiden dengan dukungan terkuat. Karena presiden terkuat, Jokowi menyebut tak ada yang berani kritik Prabowo Subianto. Saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat. Baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Terima kasih dari kami, Partai Gerindra. Dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah sebuah keris kepada Jokowi. Keris bersabuk emas ini diberikan sebagai cindera mata. Tim Liputan iNews melaporkan. Kunjungan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ke sejumlah negara berakhir di Uni Emirat Arab. Megawati memenuhi undangan putra mahkota Pangeran Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed dan membahas sejumlah hal. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan keluarga mengakhiri kunjungan kenegaraan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Megawati didampingi kedua anaknya yaitu Muhammad Rizky Pratama dan Puan Maharani. Megawati bertemu dengan putra mahkota Uni Emirat Arab, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed. Keduanya membahas sejumlah hal di antaranya konflik di Palestina dan penjajakan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Megawati juga menyampaikan kekagumannya terhadap kemajuan pesat Uni Emirat Arab. Pertemuan itu sangat hangat, sudah begitu kekeluargaan dan beliau sangat senang karena saya kan mengatakan saya siapa. Saya bilang saya adalah dari keluarga besar Bung Karno. Jadi beliau kami tentu sudah mengetahui dan yang paling senang adalah ingin terus menggugulkan seperti kekeluargaan. Tentunya hal-hal yang dibicarakan itu karena bukan masalah pemerintah, ya kekeluargaan ya bukan saya aja sendiri. Di akhir kunjungan, Megawati mengundang Pangeran Abu Dhabi untuk berkunjung ke Bali. Sebelumnya, Megawati melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan pemimpin negara di Vatikan, Italia, dan Arab Saudi. Megawati Soekarno Putri hari ini mengakhiri lawatannya ke beberapa negara dan kembali ke tanah air dari Uni Emirat Arab. Dalam kesempatan yang sama, putrinya Puan Maharani menyampaikan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Gede Satria, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pagi tadi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 km. Kembali terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi, pemirsa, dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 900 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 km. Masyarakat juga harus mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Sebanyak 8 unit rumah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ludes terbakar dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut. Peristiwa kebakaran pertama terjadi di Jalan Rakyat Lorong Bunga, Batubara, Sumatera Utara. Di lokasi ini, pemirsa, api membakar 3 unit rumah toko. Api dapat segera dipadamkan sehingga tidak merembet ke permukiman warga. Kurang dari 24 jam kebakaran juga terjadi tak jauh dari lokasi kebakaran pertama, tepatnya di Dusun Nyaman, Tanjung Tiram. Di lokasi ini, ada sebanyak 4 unit rumah dan 1 warung yang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam 2 peristiwa kebakaran ini, namun sejumlah warga mengalami luka-luka karena tersambar api dan tertimpa reruntuhan bangunan yang terbakar. Warga diimbau agar tetap berhati-hati saat menggunakan peralatan memasak dan peralatan listrik yang kerap menjadi pemicu kebakaran. Orang wisatawan asal Prancis berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah jatuh ke jurang di kawasan perbukitan Curam Banjar Dinas Amet, Karangasem, Bali. Evakuasi dilakukan dengan menarik korban agar bisa melewati perbukitan curam. Sempat dilaporkan hilang pada Jumat petang, Da Ponte Almiro, 58 tahun, akhirnya ditemukan dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah jatuh ke jurang di kawasan perbukitan Curam Banjar Dinas Amet, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali. Sebelumnya, wisatawan asal Prancis ini berpamitan untuk berjalan-jalan di perbukitan dekat penginapannya, namun tidak kunjung kembali. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan segera melakukan pencarian. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat pada Sabtu pagi pukul 10.33 waktu Indonesia Tengah. Target terpleset kurang lebih 12 meter. Kemudian tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi dengan menurunkan 1 orang rescuer dengan teknik lowering untuk menjangkau target di bawah. Kemudian target berhasil dievakuasi naik menggunakan teknik lifting sampai atas. Target dicek kondisinya masih stabil dan masih bisa untuk berjalan. Kita evakuasi, kita sampai bawah di parkiran Desa Amet. Setelah berhasil diangkat dari jurang, korban langsung diperiksa oleh petugas medis. Hasil pemeriksaan menyatakan ia dalam kondisi sehat tanpa cedera serius. Korban kemudian diantar kembali ke penginapannya untuk menemui keluarga. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal tongkang bermuatan kayu menabrak jembatan Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur. Benturan keras membuat panik pengendara yang sedang melintas di atas jembatan. Ya nih, tongkang nabrak dinding jembatan Mahakam lagi nah. Detik-detik kapal tongkang bermuatan penuh kayu sengon menabrak pilar jembatan Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur terekam kamera warga. Kapal diduga hanyut terbawa arus sungai Mahakam saat proses pengolongan di bawah jembatan. Benturan keras juga menyebabkan jembatan berguncang hingga pengendara yang melintas panik. Pasca kejadian, aparat kepolisian yang tiba langsung melakukan penyelidikan dan evakuasi kapal yang tersangkut di antara pilar jembatan.
Dari hasil pantauan petugas, terdapat keretakan pada struktur pondasi pilar jembatan Mahakam. Proses evakuasi sekitar 2 jaman, butuh 4 kapal takbut untuk menariknya, dan sekarang sudah berhasil dievakuasi, tinggal menunggu tempat untuk ditambahkan. Bahkan sementara di jembatan sepertinya saya lihat ada rusak. Di bagian fondasi pilar itu ya? Ya, fondasi pilar. Sempat goyang tadi. Dan kapalnya mungkin rusak juga karena posisi. Selain berdiri sejak tahun 87, jembatan yang menghubungkan Samarinda seberang dengan Samarinda kota ini sudah belasan kali tertabrak kapal yang dikhawatirkan berkekuatan struktur jembatan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pengemudi ojek online hari ini menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja Jakarta. Unjuk rasa dilakukan untuk menuntut hak tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri. Unjuk rasa pengemudi ojek online diperkirakan dihadiri hingga 1.000 peserta. Saat menghadiri unjuk rasa, pengendara ojol diminta untuk berhenti menaikkan penumpang. Selain menuntut pemberian THR Idul Fitri, pengemudi ojol juga meminta agar pemerintah menerbitkan aturan yang berpihak kepada mereka. Salam sejahtera. Ya, sebenarnya kan sebelum demo, kami itu kan sudah bertemu 3 kali ya dengan perwakilan dari teman-teman pekerjanya. Kemudian juga sudah 2 kali kita ketemu dengan pengusaha. Ya, mereka janji bahwa ya kita sambut ya. Mereka menyampaikan aspirasi dan mereka janji ya akan tetap kondusif. Jadi nanti dari habis rapat nanti saya menemui mereka. Tapi solusi yang akan diberikan ke ojolnya apa Pak? Ya ini kan kita sudah sampaikan sebenarnya kan terkait dengan THR. Kemarin juga para pengusaha kan juga sudah katanya mereka memahami. Mereka sedang mencoba mencari formula. Pro Biliar Center yang berlokasi di iNews Tower Jakarta Pusat resmi dibuka dan beroperasi untuk umum. Keberadaan arena biliar dengan standar kompetisi internasional ini mendapat apresiasi serta respons positif dari berbagai kalangan dan publik figur. Peresmian langsung dilakukan Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo dan disaksikan sejumlah atlet serta tamu undangan. Tempat biliar ini dihadirkan dengan lingkungan nyaman serta fasilitas dengan taraf internasional. Para artis, atlet hingga tamu undangan lainnya turut menjajal arena biliar dan memberikan tanggapan positif dengan keberadaan PBC ini. Ini luar biasa banget ya, maksudnya dengan perkembangan biliar yang ada di Indonesia, terus dengan support dari Popsi tersendiri, jadi semakin tahun semakin kesini nih, semakin banyak nih hal-hal positif baru dengan fasilitas di mana tuh kita memiliki fasilitas yang menyesuaikan dengan standar kejuaraan dunia. Semua bagus sih, itu bagus. Mejanya juga standarnya ya internasional ya, bagus. Saya senang sih. Ya, apalagi mau ada pertandingan di sini kan, sekalian coba ngetes meja. Selain atlet, para publik figur juga turut mencoba tempat bermain biliar yang sangat nyaman ini. Fasilitasnya oke banget, nyaman banget. Dari tempat kita duduk biasanya kan harus duduknya tuh tempatnya nyaman, ini nyaman. Lampunya, lightingnya, pokoknya semuanya nyaman sih. Fasilitasnya keren banget, apalagi nanti di sini di ruangan ini khususnya tuh VVIP ada dikasih karaoke, tempat karaoke spesial TV 80 inch katanya, wih keren banget. PBC terbuka untuk umum dan bisa memanjakan para pecinta olahraga biliar di Jakarta. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio Aulia, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, umat Muslim memiliki tradisi mengunjungi makam sanak keluarga mereka pemirsa di TPU Malaka, Jakarta Timur. Mulai ramai dikunjungi peziarah yang datang untuk membersihkan makam dan mendoakan kerabat yang telah lebih dulu meninggal. Salah satu tradisi jelang bulan suci Ramadan, tempat pemakaman umum ramai dikunjungi umat Muslim yang hendak berziarah ke makam keluarga mereka. Salah satunya di tempat pemakaman umum Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur. Beberapa minggu jelang puasa, warga ramai mendatangi makam. Berziarah datang untuk mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal. Ini makam ayah sama ibu. Oh, makam ayah. Sekarang Bapak tinggal di Serpong. Iya, saya di Serpong. Ini bersama ini
Ini abang saya, ini kakak saya. Oh gitu, ini keluarga ya? Satu keluarga. Ini Kehadiran peziarah juga membawa keberkahan bagi pedagang di sekitar TPU Malaka. Terutama bagi penjual kembang yang dagangan mereka laris diborong bahkan sejak pagi hari. Ini perkirakan kapan Pak puncaknya apa ziarah? Ya, kurang tahu ini minggu depan atau gimana gitu. Ini Bapak emang setiap lebaran apa tiap Ramadan buka ini? Iya, setiap mau munggah puasa. Ziarah makam akan semakin ramai di TPU di wilayah Jakarta beberapa hari jelang memasuki bulan Ramadan. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan warga berdesakan dan saling dorong demi mendapat gunungan tempe setinggi 10 meter di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga pun semakin antusias saat panitia menebarkan uang dengan beragam pecahan rupiah. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini, pemirsa. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama rekan kami Desvita Bionda. Saya Aya Nufus pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ribuan warga berdesakan di lapangan Desa Sedengan Mijen, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu pagi. Mereka saling dorong dan berebut demi mendapatkan gunungan tempe setinggi 10 meter yang juga berisi aneka bahan pangan. Di antaranya sayur mayur, buah, dan ikan. Panitia juga menebarkan uang yang membuat warga semakin antusias berebut. Dapat tempe nggak? Tidak, habis. Sawat-sawat kan kasih lempar-lempar tidak dapat. Ini ibu rebutan nggak masalah di tadi? Iya, rebutan di tarik-tarik, baru didorong, wes hebat lah, heboh. Tapi senang bu ya? Iya, tapi senang. Walaupun sakit tapi senang. Kegiatan ini rutin digelar setiap menjelang bulan Ramadan. Warga percaya gunungan yang didapat akan mendatangkan berkah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan.